Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama, karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca teks secara utuh dengan seksama. Kedua, memahami topik teks. Ketiga, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Keempat, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kelima, mencatat hal-hal penting pada setiap paragraf. Dan bacalah teks secara berulang. Sebelum kalian menentukan ide pokok, kalian harus memahami apa itu kalimat utama dan apa itu kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah pernyataan yang menjelaskan kalimat utama agar lebih mudah dipahami pembaca. Cara menentukan kalimat utama. Yang pertama, bacalah bacaan secara utuh dengan seksama. Yang kedua, pahami setiap kalimat yang dibaca. Ketiga, perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tersebut. 4. Ingat, setiap paragraf hanya satu kalimat utama. Contohnya, wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat, yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Dari bacaan tersebut, kita dapat mengetahui topik dari bacaan tersebut adalah wayang bambu. Untuk menentukan kalimat utama pada paragraf tersebut, kalian harus menentukan isi dari masing-masing kalimat. Kalimat pertama berisi informasi tentang penjelasan wayang bambu. Kalimat kedua berisi informasi tentang lokasi berkembangnya kesenian. Kalimat ketiga berisi informasi pembuat dan pengembang wayang bambu. Dan kalimat keempat berisi bahan dasar pembuatan wayang. Semua kalimat membahas tentang wayang bambu. Namun wayang bambu sudah menjadi fokus bacaan sejak kalimat pertama. Jadi, kalimat utama pada paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas yang berisi penjelasan dari kalimat utama. Kalimat utama pada paragraf tersebut yaitu wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Contoh berikutnya, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Topik bahasan pada paragraf ini adalah serangga. Dan kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Setelah kalian dapat menentukan kalimat utama, selanjutnya kalian dapat menentukan ide pokok dari bacaan. Contohnya ada pada bacaan berikut. Gurita,
Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Kalimat utama pada paragraf ini terletak pada kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Sehingga ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif dan yang kedua paragraf induktif. Jenis paragraf. Ada paragraf deduktif dan ada juga paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jadi sifatnya dari umum ke khusus. Sedangkan paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sifatnya dari khusus ke umum. Berikut adalah contoh paragraf deduktif. Ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, daging sapi digoreng. Kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai atau biasa dikenal dengan bumbu balado. Pada paragraf ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Jadi, kalimat ini adalah contoh paragraf deduktif. Kemudian, berikut adalah contoh dari paragraf induktif. Belajar dengan sistem SKS alias sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh. Apalagi kalau esok harinya adalah hari ujian. Akibat yang bisa dirasakan adalah rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian. Maka itu, persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Kalimat utama pada paragraf tersebut berada di akhir paragraf. Maka itu, persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Cara mengembangkan ide pokok. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Kemudian, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Kemudian, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Jika masih ada yang sulit atau masih kebingungan, kalian jangan sungkan untuk tanya pada Bu Guru ya. Sampai jumpa!